Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Nur Mahmudi dengan NIM 2415242027. Saya dari kelas 2 AD 4 Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas terbaru untuk mata kuliah sistem operasi yaitu implementasi Simple Web Server. Eh, Fokus utama dari tugas ini adalah membuat server multiproses menggunakan bahasa C yang mampu membatasi jumlah koneksi aktif secara bersamaan atau concurrency limit. Berikut adalah penjelasan mengenai source code-nya. Di sini saya mengimpor beberapa library standar seperti stdio, stdlib, string, std, dan yang paling utama adalah sys/socket.h, netInit.in.h untuk membangun komunikasi jaringan. Lalu ada sys/wait.h, fungsinya untuk memanggil fungsi wait dan wait feed dalam manajemen proses. Di sini saya mendefinisikan port 8081, lalu ada batasan jumlah maksimal koneksi yaitu 5. Lalu di sini ada memanggil fungsi soket eh, untuk mendapatkan IPv4. Lalu di sini saya memanggil fungsi soket. eh, di sini untuk menandakan kita menggunakan IPv4 dan juga protokol TCP. Lalu di sini saya menggunakan ini set sock off dengan opsi eh, serious serious address. Ini sangat penting dalam pengembangan agar jika server mati dan dinyalakan ulang dengan cepat, maka port 8081 bisa langsung dipakai tanpa error atau address already in use. Selanjutnya di sini saya mengatur struct address. Saya set ke in address ini agar server bisa menerima koneksi dari semua interface jaringan yang ada di komputer ini. Lalu di sini ada fungsi bind untuk mengikat soket tadi ke alamat dan port 8081. Lalu di sini ada fungsi listen. Angka 10 di sini adalah backlog antrian di level OS, bukan batasan proses kita. Ini hanya antrian sementara sebelum koneksi di accept. Lalu di sini ada print menunjukkan teks tersebut. Lalu looping yang saya gunakan. Looping ini akan menyebabkan server terus berjalan tanpa henti sampai kita menonaktifkan server tersebut. Di sini ada looping. Saya menggunakan repeat dengan parameter sebagai berikut. Logiknya adalah setiap kali loop berputar, server induk mengecek apakah ada child proses yang sudah selesai atau mati. Terus WNOHang di sini berfungsi jika tidak ada yang mati, server tidak akan berhenti menunggu. Dia akan langsung lanjut. Jika ada yang mati, saya kurangi variabelnya. eh, menja- saya kurangi variabel di sini. Ini agar apa namanya slot koneksi yang terpakai bisa menjadi kosong kembali. Lalu di sini ada print untuk menunggu request. Lalu di sini ada eh, fungsi accept. Fungsi ini bersifat blocking, di mana program akan berhenti atau pause dari baris ini sampai ada klien atau browser atau call CURL yang menghubungi server. Saat ada request masuk, fungsi ini mengembalikan new socket. Ini soket baru khusus untuk klien tersebut. Lalu setelah saya menerima tamu yaitu dari accept ini, saya tidak langsung memprosesnya. Saya cek dulu pada logic ini. Di sini yaitu apakah jumlah yang aktif sudah mencapai batasan koneksi yaitu 5. Jika ya, maka program akan ke fungsi ini, itu menunggu.
Fungsi ini bersifat blocking, server induk akan tertidur total di sini. Dia menahan koneksi baru dan menunggu sampai minimal satu child proses selesai. Setelah ada child proses yang selesai, server akan bangun untuk mengurangi counter di sini dan mencetak pesan resume dan barulah request baru diproses. Jika slot aman, kita akan menaikkan active connection. Lalu saya juga memanggil fungsi fork. Perintah ini untuk membelah proses menjadi dua, yaitu parent dan child. Terus di sini ada PID akan bernilai 0 jika berada di dalam child proses. Lalu di sini ada logic untuk pengecekan jika PID kurang dari 0, maka akan gagal fork dan close. Lalu active connection akan dikurang satu. Selanjutnya di sini ada logic. Di sini ada pengecekan juga jika PID-nya sama dengan 0, maka saya akan menutup server FD. Dan di sini ada sleep selama 5 detik. Ini simulasi proses berat agar koneksi bertahan lama, sehingga kita bisa menguji apakah batasan 5 koneksi dapat berfungsi. Lalu, child akan menyusun header HTTP dan mengirim respon HTML ke klien menggunakan write di sini. Lalu, akan menampilkan child PID-nya berapa dan selesai, dan menampilkan tulisan selesai dan keluar. Lalu exit zero. Setelah selesai melayani, saya harus di kill agar tidak kembali ke loop utama dan menjadi proses liar. Lalu terakhir di sini ada else. Else di sini adalah tugas dari parent setelah melahirkan child. Di sini parent harus menutup ini soket. Kenapa? Karena soket klien sudah diserahkan ke child. Jika parent tidak menutupnya, file descriptor akan bocor dan server bisa kehabisan resource. Setelah itu, ke, ke loop utama untuk mengurus tamu berikutnya atau membersihkan. Artinya saya akan melakukan simulasi melalui Ubuntu. Ini saya membuka dua window. Yang pertama di window pertama saya menjalankan servernya. Server. Nah, di sini server sedang menunggu request. Lalu di terminal sebelahnya saya akan eh, mengirimkan perintah URL http dua slash slash localhost eh, portnya 88 80 80 ya 8081. Kita enter. Nah, skenario ini adalah untuk koneksi normal di mana server akan berhasil melayani permintaan klien dari sini menggunakan mekanisme multiprocessing. Saat terminal ini mengirim request melalui HTTP, mengirim request HTTP melalui URL, server di sini, server terminal ini akan menerimanya dan segera melakukan fork untuk membuat shell proses baru. Terlihat di sini ada PID. PID-nya ini 1954 yang khusus bertugas menangani permintaan tersebut. Shell proses ini sukses memproses data, mengirimkan balasan HTML ke klien, dan langsung mengakhiri tugasnya di sini. Proses selesai, membuktikan bahwa alur komunikasi dasar antara klien dan server berjalan lancar tanpa hambatan antrian. Nantinya saya akan melakukan uji coba jika eh, koneksi yang diminta melewati batasan. Itu di sini saya akan menunjukkan meminta 6 koneksi. Dan lanjut, di sini terdapat 6 request. Lalu pada eh, terminal ini, di sini akan menunjukkan beberapa. Ini adalah koneksi aktif yang pertama.
ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Eh, Pada skenario ini, limitasi koneksi hasil uji tersebut memvalidasi skenario ini, di mana server secara tegas menerapkan batasan jumlah koneksi maksimal, yaitu sebanyak 5 yang tadi telah kita definisikan. Ketika klien mengirim 6 permintaan sekaligus, server menerima 5 permintaan pertama, sehingga status total aktif akan 5 dari 5. Pada titik ini, alih-alih terus merespon permintaan ke-6 secara sembarangan, server akan mendeteksi kondisi jenuh dan memunculkan pesan limit server penuh, seperti di sini, yang membuktikan bahwa logik pembatasan pembatasan tadi yang telah dibuat di source code-nya berfungsi dengan benar untuk mencegahnya. Skenario ketiga adalah antrian dan resume, di mana terlihat di sini eh, skenario ketiga yaitu antrian dan resume atau blocking. Mekanisme skenario ini terlihat pada alur penanganan perintah ke-6 yang tertunda. Server ini tidak menolak permintaan tersebut, melainkan melakukan blocking atau menunggu hingga salah satu shell proses yang sedang berjalan selesai atau dan keluar. Setelah tersedia slot kosong, server akan mencetak resume seperti ini, slot tersedia dan melanjutkan proses request baru. Ini adalah perintah ke-6 dengan PID 2085 menunjukkan bahwa sistem antrian, antrian ini menggunakan white berhasil. Fungsi white berhasil menangani traffic berlebih tanpa menjatuhkan atau drop koneksi klien lain. Ini sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.